Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Politik Hukum Politik PHP. Pada kesempatan kali ini kita membahas yang sedang viral ya, kasus yang ditangani oleh KPK dan ternyata yang menarik ya, kemarin Pak Prabowo Presiden Indonesia memberikan rehabilitasi ya kepada Ibu Ira Puspadewi beserta dengan 2 orang rekannya ya, yang sebelumnya adalah direksi di ASDP. Kita akan membahas ini sangat menarik ya, terkait dengan, saya bukan membahas hukumnya ya, tapi membahas bagaimana ternyata ada sentimen publik yang sangat positif ya kepada Bu Ira dan kawan-kawan ini dibandingkan dengan KPK yang kita tahu bahwa KPK sebenarnya selama ini ya, dari KPK berdiri itu kan adalah media darling, public darling ya, walaupun kemudian berubah sejak revisi dan ketika Firly memimpin ya sampai saat ini, tapi tidak pernah mendapatkan rebound seperti ini. Nah, sekarang sudah ada Mas Noval dari Drone Empit. Apa kabar, Mas? Halo, kabar baik, Yud. Oke, ini adalah sahabat saya dari zaman mahasiswa, ya kan? Sama-sama aktivis waktu itu. Sama-sama aktivis, ya kita makan bareng gitu ya. Makan nasi tempe kan di Gedung 10. Paling murah. Kuah nasinya banyak sama kuah. Lauknya tempe atau tahu aja ya. Oke, langsung aja Mas Nopal. Ini apa yang terjadi nih? Mengapa ya ketika tersangka ataupun kemarin sudah terdakwa ya, kemudian kok malah mendapatkan sentimen yang positif di publik dibandingkan dengan KPK yang memberantas korupsi dan dari belasan tahun yang lalu seperti itu. Pertama saya pengen memperlihatkan seberapa penting sih isu ini ya. Magnitude-nya seberapa besar. Oke. Jadi kalau saya buka data dari tanggal 18 sampai tanggal 25 kemarin, itu ada total lebih dari 11.000 percakapan di media sosial. 11.000 percakapan itu total interaksinya mencapai lebih dari 16 juta, maksud saya 16 juta. Dan itu bukan angka yang sedikit, ini angka yang cukup besar. Lalu kalau kita lihat di mana percakapan itu yang paling besar terjadi di Twitter. Pertama di Twitter. Kenapa di Twitter? Pertanyaan pertama saya, kenapa Twitter tinggi sekali? Selain memang Twitter adalah media sosial yang cukup ramai, cukup sibuk bertukar narasi. Tetapi juga Twitter, kalau kita ingat demografi pengguna Twitter itu kan kebanyakan generasi X, generasi milenial gitu ya. Di generasi X dan generasi milenial inilah Ibu Ira ada di sana. Ibu Ira itu kan pada generasi itu kan dia masuknya. Nah, itu kemudian ketika kita petakan percakapannya di Twitter kelihatan kalau kebanyakan adalah profesional, kebanyakan profesional, lalu juga ada akademisi, lalu sebagian besar juga berasal dari diaspora dan sebagainya. Itu jadi sentimen positif pada Bu Ira itu datang dari orang-orang yang saya kira punya integritas dan punya kapabilitas untuk berbicara tentang bisnis dan berbicara tentang hukum. Itu yang pertama, Yud. Lalu yang kedua, kalau kita lihat di kanal mana lagi yang paling tinggi, interaksinya ternyata kanal yang paling tinggi itu ada di TikTok. Apa isinya di TikTok? Ternyata isinya adalah, kalau kita lihat demografi pengguna TikTok itu kan ya Gen Z gitu lah ya. Biasanya mereka nggak terlalu banyak bersuara ke soalan politik, soalan hukum. Tetapi pada isu ini ternyata cukup tinggi perhatian mereka. Kalau kita lihat diskusinya itu menarik sekali. Di kolom komentar itu ternyata kekhawatiran ente Yud, kalau KPK itu pada isu Ira ini tidak mendapatkan dukungan publik, itu tinggi sekali di komentar-komentar TikTok itu. Itu kalau kita lihat siapa saja yang berbicara di kanal apa saja. Kalau kita lihat tren percakapannya Yud, trennya itu ternyata terus-terusan meningkat dari sejak diumumkannya vonis hakim. Pada hari diumumkannya vonis, memang tidak terlalu tinggi percakapannya. Tetapi setelah itu 1 hari berikutnya, sehari setelah diumumkan, orang mulai berefleksi. Kayaknya ada yang gak benar nih dengan vonis ini. Hari berikutnya
orang kemudian mulai mengkristal percakapannya. Jadi setelah refleksi itu kan mereka ngomongin dakwaan dari KPK, lalu putusan hakimnya seperti apa. Nah hari berikutnya itu kan dibahas tuh. Lalu hari berikutnya mereka ngomongin kayaknya ada yang tidak tepat nih. Ini antara bisnis dan pidana dan korupsi bercampur dan sebagainya. Belum lagi kemudian banyak tokoh-tokoh publik yang berbicara di sana. Oke. Ada Prof. Renal Kasali. Iya. Itu kan suaranya kencang banget. Betul. Lalu sehari berikutnya ada Dino Patijalal, representasi dari diaspora. Pak Renal Kasali kan representasi dari atau bisnis. Pak Said Didu dari BUMN kan. Di BUMN. Jadi banyak sekali yang berbicara di sana dan semuanya cenderung mengatakan KPK salah tangkap, KPK salah orang ini, KPK salah tangkap, lalu vonis hakim juga sepertinya bermasalah. Semuanya seperti itu. Itu kalau kita ngelihat percakapannya sampai kemudian tanggal 23, 24 publik itu satu suara meminta Pak Prabowo untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum ini. Jadi kalau dilihat publik ketika mereka merasa tidak bisa mendapatkan keadilan dari yudikatif, mereka beralih ke eksekutif. Mereka beralih ke keadilan yang sifatnya katakanlah politik kayak gitu. Kalau dari satu perspektif hukum itu berbahaya saya kira. Tetapi dalam kasus ini bahkan ahli-ahli hukum sekalipun mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Problemnya itu Yud. Betul. Ini fenomenanya ya. Betul. Ini fenomenanya. Tapi kalau menjawab pertanyaan kenapa bisa seperti itu? Ya. Wah kita sepertinya harus berbicara agak panjang gitu. Agak panjang. Kita harus dari undang-undang revisi undang-undang KPK itu Mas Yudi tentu lebih paham. Iya, tapi kita bisa tangkap ya. Memang menarik ya bahwa ketika masyarakat dihadapkan antara korupsi, ya istilahnya korupsi yang dilakukan penegakan hukum oleh KPK, kemudian berhadapan dengan terdakwa dan tanda kutip walaupun belum ingkrah ya diduga pelaku korupsi, ya ternyata tadi berapa puluh persen? 86%. 86% malah berpihak pada Ira yang diduga melakukan korupsi. Iya, korupsi dengan tadi tokoh-tokoh yang tadi Mas sebutkan kan tokoh-tokoh yang selama ini pernah membela KPK. Betul. Mungkin dari Cicak Buaya jilid 1, jilid 2, kemudian tiba-tiba berbalik arah. Nah, itu ada fenomena apa? Apakah karena memang ini pertama figur Bu Ira yang dia kan atau suaminya ya yang representasi dari intelektual Indonesia, diaspora juga kemudian mungkin figur berintegritas dan sebagainya sehingga diduga ada kriminalisasi gitu. Atau ada faktor lain misalnya emang KPK sekarang lagi lemah gitu kan sehingga apapun yang dilakukan oleh KPK itu salah gitu kan. Gimana? Saya kira dua analisa itu berima dengan apa yang disampaikan oleh publik di media sosial. Kalau kita ingat Yud, kalau saya sebutkan kasus-kasus besar yang ditangani oleh KPK pasca revisi undang-undang KPK, ente ingatnya apa Yud? Lupa. Nah, karena dulu ingatnya saya zaman dulu kan Senturi, IKTP. Nah betul. Ya kan? IKTP kemudian jalan ya di periode Pak Firly. Tetapi itu kan warisan dari warisan. Dan kalau kita ingat KPK pasca revisi undang-undang KPK itu ente aja kesulitan menyebutkan kasus-kasus besarnya. Apalagi publik. Ente yang mengikuti perkembangan di KPK aja kesulitan. Apalagi kami yang tidak setiap hari memantengi apa yang dilakukan oleh KPK. Artinya berbeda sekali dengan 10 tahun sebelumnya. Itu banyak sekali OTT, banyak sekali kasus-kasus besar yang ditangani. Ada menteri sampai masuk ke penjara juga kan. Nah, jadi kalau kami sih melihat ketika setelah KPK dilemahkan dari sisi aturannya, undang-undangnya, lalu kemudian pimpinannya juga bermasalah. KPK sepertinya kehilangan legitimasi moral dari publik dan ketika ini terjadi kepercayaan kepada KPK kemudian merosot betul. Apalagi kemudian banyak sekali skandal-skandal di KPK ya. Betul. Nah itu yang ngebuat publik kemudian bertanya-tanya apakah kasus-kasus yang ditangani KPK sekarang ini sudah
independen seperti sebelumnya atau ada kasus pesanan. Jadi publik bisa membaca. Publik merasakan hal itu, Yud. Oh. Publik merasakan hal itu. Terutama begini, eh, absennya berbagai macam kasus-kasus besar yang sebenarnya bisa ditangani oleh KPK. Katakanlah Pertamina, Oke. Petral itu ya. Iya. Lalu katakanlah juga nikel. Nikel, tambang Kemudian nikel. Yang di dan kejaksaan banyak ya. lagi ya, ini di kejaksaan semuanya sekarang. KPK bisa masukkan ke sana. Harapan publik jika melihat yang sebelum-sebelumnya KPK justru itu adalah domain KPK. Tetapi KPK tidak masuk di sana, bahkan ketika ada indikasi kecurigaan bahwa terjadi kong kali kong antara politik dan bisnis dan hukum Ya. di satu daerah tertentu atau menyangkut orang tertentu, katakanlah kita sebut saja Yud, misalkan orang-orang besar yang berpengaruh Keluarga. gitu ya. Nah itu dia. Bahkan disebut namanya di pengadilan, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Itu berpengaruh. Tentu saja publik bertanya-tanya, apa karena dia menantu presiden, jadi KPK tidak berani disebut. Tapi kan maksud saya gini, kenapa kepercayaan pada KPK begitu mudah meningkat ya, tetapi begitu mudah juga langsung anjlok ya. Padahal sebenarnya kan kalau tuduhan-tuduhan adanya orderan, politisasi, kemudian juga kriminalisasi kan juga menimpa kepada penegak hukum yang lain. Tapi kenapa KPK begitu dahsyatnya langsung tiba-tiba hancur 180 derajat gitu? Karena kalau saya sih ngelihatnya kepercayaan publik, harapan publik pada pemberantasan korupsi kan ujung tombaknya adalah KPK. Dia ad hoc memang dibentuk semata dengan satu tujuan saja, pemberantasan korupsi. Dan ketika dia kehilangan tujuannya itu, dipreteli sebagai berbagai macam perangkatnya, mau apa lagi yang dilakukan KPK kayak gitu. Publik nggak ngelihat ada yang, belum lagi kemudian nggak ada juga yang dilakukan oleh KPK. Itu yang dirasakan oleh publik. Nah, saya kira kalau kenapa KPK bisa sedemikian, saya koreksi dulu Yud, ente bilang KPK tadi cepat sekali mendapatkan kepercayaan publik. Enggak, KPK nggak cepat mendapatkan kepercayaan publik. Di tahun 2000 itu itu bertahap. Bertahap ya. Bertahap. Enggak tiba-tiba langsung naik, tetapi memang jatuhnya langsung. Oke, jadi meraih kepercayaannya. Meraih kepercayaan dengan OTT, menangkap figur-figur. Itu evolusi. Tapi begitu jatuh revolusi. Begitu jatuh langsung ke dasar sekali. Langsung dasar sekali. Nah, Mas, ini kan juga ada yang menarik ya. Ya, ini baru saya menemukan fenomena seperti ini bahwa ternyata kalau dulu kan kalau ada sesuatu dengan KPK kita save KPK. Betul. Iya kan? Kita bikin petisi. Loh ini kok malah Bu Ira ini. Gimana itu? Itu ya sedemikian rendahnya kan berarti kepercayaan kepada KPK. Kita ingat ada save KPK itu petisinya tidak hanya berjalan di satu platform media sosial ya. Itu bukan cuma di Twitter tapi juga di kanal lain-lainnya. Apa aja Facebook, misalnya? Instagram, bahkan juga sampai ke TikTok. Belum, waktu itu masih belum ada TikTok gitu. Juga di milis gitu, milis. Facebook dulu lah. Iya. Di situ cukup banyak kok save KPK kayak gitu. Tapi ketika gerakan publik ini tidak dijawabkan, tidak berterima oleh kekuasaan dan revisinya kan jalan terus, ente kemudian terlempar dari KPK, kemudian masuklah pemimpin KPK yang moralitasnya dipertanyakan sekarang ini, hancurlah KPK. Ya, apalagi yang bisa diharapkan oleh publik saat ini kepada KPK? Bahkan ketika menangkap Gubernur Riau, coba lihat riak-riak percakapannya di media sosial, minim. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Coba lihat ketika ada menangkap bupati dari Jawa sana ya kalau tidak salah. Ya, Ponorogo ya. Itu kan nggak ada efek. Nggak ada efeknya. Jadi bisnis as usual. Emang tugasnya memberantas korupsi. Kalau dulu kan bisa dikapitalisasi kan? Bisa dikapitalisasi. Dan lagi kemudian saya kira KPK juga tidak. Mungkin ada permasalahan di bagaimana cara KPK menarasikan apa yang mereka lakukan. Setelah ditangkap KPK melakukan apa? Kalau zaman ente Yud, zaman ketika ada
operasi tangkap tangan atau ada penetapan tersangka, ada Jumat Keramat itu. Itu gimmick yang bagus ya. Iya kan? Jumat Keramat, iya betul kan. Ditunggu-tunggu kan oleh publik itu. Iya, Dan ketika ada Jumat Keramat, kalian teman-teman KPK kemudian memberikan statement, Iya. statementnya itu direspon oleh publik. Oke. Kalau sekarang kayaknya nggak terlalu Jadi biasa aja ya. biasa aja. Doorstop aja ya. kurang kena gitu. Jadi bagaimana KPK membangun narasi bahwa ini sebenarnya yang dilakukan KPK, kenapa mereka bisa dinyatakan bersalah, dengan kecurigaannya itu kan terjadi waktu zaman ente. Kalau sekarang kayaknya saya nggak ngeliat itu. Iya. Jadi gini, memang ada yang menarik ya bahwa saya menulis juga di sosmed saya ya bahwa kalau untuk penegakan hukum saya yakin KPK tentu udah prudent ya. Iya. Ya terlepas dari apapun arti rehabilitasi, tapi sebenarnya saya masih kenal dengan teman-teman saya yang penyidik ya. Sebenarnya mereka istilahnya prudent ya gini. Tetapi ternyata kan hukum kan ya tadi ternyata masih bisa di-challenge ya. Iya. Dan prudentnya itu kan bisa terlihat dari hakim kan 2. Iya. Ya, ini kan sebenarnya kan udah 2 instansi yang berbeda. Ya kan? Artinya hakim pun mengamini ya sehingga ada putusan, ada vonis 4,5 tahun gitu. Tapi memang sekali lagi bahwa ternyata kan hukum itu kan bukan hanya sekedar pembuktian dan sebagainya, tetapi tentu bagaimana lebih luas dari situ. Dan ini kita belajar bahwa ketika kemudian KPK belum berhasil terkait dengan permasalahan yang besar gitu ya, misalnya penetapan tersangka haji, ya kan tadi kenapa misalnya Bobi tidak diperiksa, Ridwan Kamil sudah digeledah tidak periksa dalam kasus BJB, kemudian Bukopipah diperiksanya di Jawa Timur gitu ya, dan banyak lagi termasuk CSRBI yang baru 2. Pikir kan sebenarnya itu kasus besar. Sebenarnya kalau saya ngelihat Bu Ira ini kan sebenarnya kasusnya SPDP kan sebenarnya tidak akan terlihat kalau kasus itu selesai. Betul. Nah, karena kalau benar kata Mas ya bahwa ini pasti akan kalau itu selesaikan dipanggil, diselesaikan, wah nggak terlihat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, yang menarik Mas adalah ya bagaimana ketika tadi di 86%, artinya istilah yang netral berapa? Netral sekitar 78. 78. Berarti kan yang bela KPK berapa? 6% saja. 6% aja, ini kan luar biasa. Itu pun juga membela mungkin jangan-jangan karena ini aja. Tapi pernah nggak menemukan fenomena kayak begini? Dalam sejarah dalam partai politik aja kalau bertengkar kan pasti nggak jauh. Iya. Dalam sejarah pemberantasan korupsi kita kayaknya baru kali ini. Ini sejarah ya. Baru kali ini nih KPK tidak mendapatkan dukungan publik. Hasto. Ya. Kita itu salah satu high profile ini juga kan ya. Itu dukungan publik dan partisipasi publik untuk KPK itu tinggi sekali. Oh, justru tinggi. Tinggi sekali. Beda sekali dengan Ira ini. Padahal kalau waktu Pak Hasto kan ya kita tahu apa namanya? Ya bagaimana juga KPK dituduh pesanan, kriminalisasi, tapi masih tinggi untuk KPK ya tapi dukungannya ya. Tetap masih tinggi, Mas Yudi. Ini misalnya Bu Ira kan dia bukan partai politik, dia nggak punya pendukung yang organik, ya kan, dan lain sebagainya, gitu kan karena profesional. Ya kalau misalnya dukung orang SDP berapa ribu orang paling, ya kan semuanya dukung juga kan? Iya. Iya. Terutama dari profesional ya. Profesional itu kita lihat baik yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta yang bekerja dengan pemerintah. Jangan-jangan kalau kemudian tahun depan kami mendapatkan untung, KPK bertanya-tanya untungnya kok besar sekali atau untungnya begitu. Swasta juga jadi ketar-ketir loh ya. Jadi bukan hanya BUMN atau pemerintah. Jadi bedanya nanti antara bisnis judgment rule, ya kan, keputusan bisnis sama emang ada fraud sebagainya. Jadi walaupun sebenarnya bisa dibedakan, tapi saya katakan ya kita belum masuk ke situ ya. Kita bahas bagaimana publik benar-benar kayak bola salju ya, benar-benar melindas KPK gitu. Bahkan Presiden akhirnya mengeluarkan yang memang menarik. Sebelumnya kan amnesti untuk Hasto, kemudian abolisi dan ini ada rehabilitasi. Artinya Mas ketika dia rehabilitasi ya yang terjadi ya adalah bahwa nama baiknya dipulihkan. Ya harkat bahkan
bisa jadi dapat ganti rugi gitu kan karena di KUHP punya gitu. Tapi oke lah, kembali lagi tadi apa ya istilahnya, tapi gini, apakah fenomena ini ya sampai 86% itu dan sebagainya ada ini kan nggak ada organik yang ikut men-spill kan? Ini benar-benar murni dari masyarakat dan sebagainya kalau dilihat dari saya lihat gitu. Iya. Ini percakapannya murni organik Yud. Artinya manusia. Sorry, berarti yang istilahnya bukan dibuat ya, bukan social engineering ya, direkayasa ya, enggak. Ini tidak direkayasa. Kelihatan ya di mesinnya. Kelihatan betul. Terutama karena yang berbicara adalah high profile person semua. Dari situ ya, oke. Belum lagi dia kan cukup dekat dengan ormas keagamaan ya. Oke. Cukup dengan ormas Muhammadiyah. Kerja ini ya. Dan itu mereka di Muhammadiyah kan memang terkenal orang-orang yang punya integritas. Kritis juga kan. Iya kan. Dan akhirnya ya banyak bersuara di media sosial. Wah itu makin kayak bola salju ya. Dan ketika narasinya dikuasai oleh teman-teman yang lebih kontra kepada KPK, tentu saja dan KPK tidak memberikan narasi yang cukup untuk memberikan jawaban, tidak ada narasi imbangan dari KPK, ya opini publik semuanya ke pembela Bu Ira, saya kira kayak gitu. Tapi lagi kalaupun ada narasi tandingan, biasanya di media sosial dikontestasikan kok. Mana-mana argumentasi yang logik, rasional bisa masuk akal. Mana-mana yang argumentasi yang kayaknya ini mengada-ada nih. Orang bisa baca itu kok. Bahkan saya lihat kayaknya yang dukung malah dibantai. Saya bilang dibantai. Waduh. Jadi kayak begitu. Oke, apa namanya? Astapal, kalau misalnya tadi ini sangat menarik ya bagi saya ya. Kan saya udah membaca hasil dari Don Eprit ya. Itu dari ormas, dari tokoh. Itu mendukung KPK semua loh. Betul. Artinya kan tiba-tiba bisa ditinggalkan, balik kanan, mendukung istilahnya, mohon maaf ya, kalau zaman dulu kan orang ketika ada pelaku korupsi apapun itu gitu ya, orang kan pasti akan jijik gitu. Ini enggak loh, bahkan mereka rela. Iya kan tadi oke nggak apa-apa saya disangka mendukung koruptor gitu ya. Kan mereka rela korban gitu ya. Dan akhirnya tapi menang kan. Kayak ketika ada rehabilitasi apapun cerita jalan hukumnya itu udah menang memang. Ya, itu kenapa mereka berani mengorbankan yang seperti itu ya, risiko dibandingkan dengan udahlah nggak usah lah, lepas ke KPK aja lah. Itu kenapa ya? Masalahnya nilai rasa keadilan itu kan tidak bisa dibatasi, tidak hanya dibatasi oleh pasal-pasal dan undang-undang. Yang disentuh oleh para tokoh-tokoh publik tadi, tokoh-tokoh nasional tadi adalah keadilan, rasa keadilan publiknya, rasa keadilannya. Ketika itu tidak terjadi, maka ya KPK kehilangan legitimasi untuk mengajukan ini ke pengadilan. Coba kita lihat argumentasi-argumentasi yang disampaikan, Yud. Kalau kita ingat apa yang disampaikan, ya teknis pengadilan, teknis ininya ada tuh banyak banget lah ya. Di laporan itu ya, apa aja yang menarik kerugian keuangan negara, tidak menguntungkan diri sendiri, tidak menerima aliran dana, itu benar-benar di strong point itu ya. Betul, itu hal-hal seperti itu, terutama ketika hakim mengatakan, ada yang dissenting opinion mengatakan ini ini seharusnya tidak masuk ke pidana, ini harus lepas ya, bukan tidak masuk ke ini harusnya lepas. Itu yang menjadi basis moral publik untuk mengatakan ini, bahkan pada hakim saja mereka tidak satu suara kayak gitu. Itu jadi saya kira permasalahan itu ya. Lalu bagaimana sih mereka menarasikan KPK? Kalau saya sih balik lagi ya, di media sosial ngelihatnya KPK tidak mampu menarasikan ini dengan baik. Di mana letak-letak pidananya, di mana letak korupsinya. KPK tidak berhasil menarasikan ini dengan baik ke publik. Kalau tidak berhasil jadi kalaupun istilah kutip ya, KPK kan sampai kemarin saya lihat masih merasa benar, ya kan? Iya kan, masih merasa benar. Ini karena dari Pak Presiden aja, mereka nggak bisa intervensi gitu, sebut apa akan melaksanakan, akan membebaskan gitu. Narasi itu juga sangat penting. Loh, di media sosial, saya kira kalau kita ingat ini ya, teori-teori lama tentang realita. Realita itu pada masa saat ini dibagi ada 3 macam realitas. Realitas yang
disampaikan atau dinarasikan, dibentuk oleh media massa, narasi yang disampaikan dan dibentuk oleh media sosial, lalu realitas yang dibentuk di real life. 3 narasi ini saling bersinggungan, Yud. 3 narasi ini saling bersinggungan, 3 realita ini saling bersinggungan. Kalau salah satunya putus, maka dia niscaya realitas itu tidak akan apa ya namanya, tidak akan Optimal. bukan, tidak akan bisa diterima oleh accepted ya. iya, tidak akan bisa diterima sebagai sebuah realitas yang utuh kayak gitu. Jadi kayak puzzle-puzzle. Iya, nah kalau ini kan realitas real life-nya saya nggak tahu tuh KPK seperti apa, real kejadiannya, faktanya seperti apa. Yang Itu pasti ruang gelap memang. ruang gelap, Penyidikan kan. itu ruang gelap. Kita nggak tahu KPK menemukan apa itu, kita mah nggak tahu. Nggak tahu kan. Yang pasti apa yang dia sampaikan di media massa itu ternyata tidak berterima di media sosial. Nah KPK Mudah dipatahkan mudah aslinya. dipatahkan di media sosial. Nah KPK tidak dari sisi komunikasi KPK tidak melakukan intervensi di 2 realitas ini. Jadi ketika tidak terjadi intervensi, realitas yang dibentuk di media massa dan media sosial adalah realita yang dibentuk oleh pendukung Bu Ira. Maka real life-nya ya punya Bu Ira. Ya, Jadinya. emang ada yang menarik ya, salah satu evaluasi saya pada KPK. Ya karena 57 orang itu yang disingkirkan itu nggak ada. Padahal mereka itu sebenarnya kan sebagiannya ya semacam founding father lah dari KPK, merasakan bagaimana, dan kemudian kan ada dari ketokohan. Istilahnya orang yang didengar publik sebenarnya. Iya. KPK kan kalau saya lihat kemarin, ya itu yang ngomong cuma 2. Jubir, yang istilah jubirnya juga baru gitu ya. Belum lama dan orang juga belum kenal beliau siapa gitu ya. Kemudian yang kedua itu kan deputinya, direktur deputi penindakan ya, PLT Bang Asep gitu ya. Nggak ada pimpinan di situ. Iya. Isinya saya melihat pimpinan nggak berani pasang badan. Dan yang menarik adalah bahwa kenanya itu akhirnya kalau dulu zaman Firly, Lili, Nurul Gufron ke personal. Personal ya. Masyarakat nyerangnya personal. Iya. Ya kan, kelakuan mereka, termasuk yang rutan KPK nggak nyerang institusi. Sekarang akibat hanya 2 orang itu, KPK tentu dan masyarakat nggak tega mungkin ya, ya kan, masih nyerang nggak kenal juga kan, ngapa masyarakat juga istilahnya juga paham siapa yang harus digempur kan, akhirnya gempurnya institusi. Betul. Itu gimana Mas? Ya memang begitu kan Yud, masalahnya. Problemnya adalah ini sudah terjadi berkali-kali kan Yud. Tidak satu kali ini saja. Jadi kita bukan kayak apakah kejadian yang tahu-tahu kebetulan, enggak ya? Bukan. Proses. Jadi ini berproses semuanya, di media sosial semuanya berproses, dan semuanya media sosial kan bukan semata ya, sebagian besar adalah opini. Dan opini itu Yud tidak terbentuk dalam 1-2 jam, 1-2 hari. Tetapi opini di media sosial, terutama apalagi tentang KPK, itu semuanya berproses. Tidak setahun 2 tahun tapi berkali-kali. Ketika publik juga mempertanyakan moral pemimpinnya, KPK seperti ini, lalu sampai sekarang kan Firly nggak jelas nih kayak dia. Belum ditahan juga. Belum ditahan juga kan. Itu juga kan yang kemudian ini harusnya daripada Bu Ira lu mendingan kalau di media sosial lu mendingan urusin Firly kan, daripada ngurusin Bu Ira. Lalu betul. Juga argumentasi ke kerugian yang dialami oleh negara. Loh, Bus itu lebih besar kerugiannya. Pertamina lebih besar kerugiannya, IKN apalagi lebih juga besar kerugiannya, dan seterusnya. Jadi argumentasi yang disampaikan oleh KPK itu tadi balik lagi tidak selalu berterima oleh publik. Belum lagi benar kata ente Yud, yang menyampaikan kita nggak tahu nih benar-benar berlindung di balik kata KPK, di balik institusi KPK. Saya kira ya mungkin karena mungkin pemimpinnya juga bingung kali ketika mereka keluar toh diserang-serang juga kan. Sama kayak tadi pegawai KPK kan 1.500 orang semua punya sosmed. Nah, iya. Dulu saya masih ingat begitu ada cicak buaya, begitu diserang KPK semua sosmed di jalan. Ini saya pikir kan saya juga follow atau dan sebagainya, mereka nggak ada yang berani. Takut diserbu netizen kayaknya. Jangan-jangan malu sekarang kalau jadi. Diger jadi mana? KPK Allah udahlah. Jangan-jangan begitu Yud. Iya kan, betul sama kayak takut disebut netizen juga kali kan. Mungkin begitu ada yang bela pegawai KPK, waduh. Karena mungkin mereka paham resiko. Nah, terakhir Mas, ya kan nasi sudah menjadi bubur.
Ya kita kasih kecap, kita kasih Ah, kacang, iya, iya, kita iya. kasih kerupuk gitu Iya. kan. Nah terserah makanya mau diaduk atau dari apa nggak diaduk gitu ya. Iya, iya, iya. Apa yang harus dilakukan oleh KPK? Ini kan kalau ini saya pikir nggak akan sampai membubarkan KPK lah. Tapi walaupun pukulannya dasar ini ya. Saya yang kedua kali ya. Sebelumnya kan amnesti, sekarang rehabilitasi ya. Kedepannya apa yang sudah dilakukan oleh KPK supaya ini nggak terjadi lagi? KPK harus pemimpin-pemimpin KPK dan masyarakat sipil harus menentukan dulu KPK ini mau dibubarin apa enggak. Oh gitu. Lah. Langsung ekstrim, bubar atau enggak itu dulu Lah, logika iya. berpikir kita. Lah, Tentang filsafat ini. Filsafat. Dulu saya anak sejarah, beliau anak filsafat. Gimana? loh, kalau ternyata KPK sudah tidak lagi dibutuhkan karena kemudian kepercayaan pada publik sangat rendah, integritas KPK selalu dipertanyakan. Ya, untuk apa dipertahankan? Oke. Kayak gitu. Yang dipentingkan tujuan utama pembentukan KPK ad hoc pula kan adalah untuk memberantas korupsi. Kalau ternyata KPK tumpul di sana, untuk apa dipertahankan? Itu harus dijauh dulu. Kalau KPK memang mau terus dipertahankan, mau terus jalan, ya tunjukkan tajinya, Yud. Oke, taji. Tajinya. Seperti dulu. Kita ini menunggu-nunggu KPK untuk sekeras dan seberani mungkin menghadapi koruptor-koruptor. Kemarin menteri aja masuk penjara. Kemarin mertua ya, besannya presiden dengan masuk penjara. Ini jangankan sampai ke orang dekat, bahkan kroco-kroconya pun mungkin nggak bisa jadi Nggak bisa disentuh. nggak bisa disentuh. Jadi tidak tebang pilih, lalu juga transparan ketika sudah ada kasus. Ini kenapa dihentikan? Kalau bisa dihentikan. Kalau misalkan tidak ditindaklanjuti, kenapa tidak ditindaklanjuti? Jadi publik paham kenapa KPK mengambil sikap demikian. Nah, selama ini kan tidak ada, Yud. Tidak tebang pilih artinya ya itu tadi. Pada profilnya tinggi, katakanlah Bobi di Sumatera Utara itu berapa kali disebut di pengadilan. Ridwan Kamil tadi yang saya sebut juga dan sebagainya. Itu kan KPK diam. Publik mengingat KPK tidak seperti itu. Oke, jadi ingatan publik itu panjang. Kepanjang kalau Jadi mereka tentang sebenarnya korupsi. tahu ini bukan KPK yang dulu mereka kenal. Bukan. Ingatan publik tentang KPK itu KPK yang gilang gemilang memerangi korupsi. Sekarang kan melempem sekali. Nah, karenanya kita tanya dulu KPK mau kemana? KPK mau bertahan atau tidak? Kalau dia mau menjadi pemain utama dalam pemberantasan korupsi, ya tunjukkan tajinya. Jangan tebang pilih, tetap transparan, pertahankan independensi. Kalau dulu independensi KPK itu kita bisa lihat dari kemampuan dia untuk tidak tebang pilih. Dari kemampuan dia untuk memasukkan figur-figur yang berintegritas dalam pimpinannya. Kalau sekarang pemimpin KPK-nya kan kita pertanyakan ini. Publik mau pertanyakan betul. Orang nggak dikenal publik juga. Siapa? Iya benar, siapa kan latar belakangnya ya. Nah, betul. saya kira itu ya. Lalu juga berhentilah membuat berhentilah membuat kebijakan-kebijakan yang sepertinya KPK sendiri tidak mampu untuk kerjakan kayak gitu ya. Oke. Tarsok. Nanti akan kami panggil. Saya lihat masih normatif itu nggak ada di KPK. Nggak ada. Biasanya KPK besok kami akan panggil. Betul. Sudah panggilannya sudah ada. Betul. Ya kami sudah menggeledah ini. Ya kami akan. Ini kan gak jelas Yud, kapan itu? Iya. Tuh, jadinya ini Ketidakpastian. apaan ini? Iya benar-benar. Ini barang apa ini KPK ini? Iya. Saya kira begitu. Saya juga ngamatin. Jadi sekarang komunikasi publiknya gitu. Nanti kami masih pertimbangkan. Kalau emang ada kebutuhan akan kami periksa. Ya. Kalau dulu kan 3 hari lagi akan ada panggilan. Iya. Iya kan, iya. Kalau dulu itu bahkan ketika ada ekspos Ya langsung ini diumumkan saat itu. Iya, sekian. Ini barang buktinya sekian kontainer dan segala macam. Kalau kemarin ada ekspos uang sekian ratus rupiah dengan bertumbuk-tumbuk itu, sorenya jadi bahan tertawaan kan? Iya, jadi bahan tertawaan. Karena harus dikembalikan. Itu apa? Dari bahasa, drama saya sih sebenarnya apa? memahami ya, tapi dari bahasanya udah salah. Saya sih memahami itu kayak gimana ya. Iya. Tapi betul tadi, kemudian redundant dengan kejaksaan. Dan udah redundant jumlahnya kan, kalau mau redundant kan artinya lebih besar harusnya ya. Kejaksaan sampai berapa belas triliun kan. Triliunan ini 300 miliar aja yang tunjukin. Nah, itu dia. Akhirnya pengekor.
Mau kemana KPK? Dia tidak lagi menjadi pemain utama. Oh iya, karena kan dia Nggak dia bisa. jadi trigger mechanism. Ada tuh itunya bahwa KPK itu ada trigger mechanism. Harusnya itu dikembalikan itu. Oke, siap. Waduh, luar biasa. Kita banyak insight ya bahwa teman-teman kita harus selalu mendukung pemberantasan korupsi. Dalam hal ini maka tadi kita kritik KPK sekeras-kerasnya, tetapi kita jaga KPK kalau memang dia telah melaksanakan tugasnya. Bahwa apa yang terjadi saat ini tentu menjadi cambuk dan pelajaran bagi mereka. Sekali lagi jangan lupa like, comment dan subscribe channel Politik Hukum Politik.